Ustadz Beling yang memerintahkan abang berdua datang ke rumah saya. Yaelah, Pak Ustadz, kalau tahu dari kemarin-kemarin mah langsung aja kali, nggak perlu sampai capek-capekan begini, ya. Iya Bang Ustadz, untung aja kita ketemu sama Ustadz Beling. Terus dikasih tahu kalau abang ini ternyata Ustadz Rehan yang kita cari selama ini. Udah remek-remek nih badan nyarinya ya. Udah doang. Subhanallah. Kita udah ngikutin petunjuk abang, cari kemana-mana, ke sono, ke sini, ke sono, ke sini, ke sono, ke sini, nggak ketemu bang. Oh gitu. Nah, yang barusan jalan bareng kalian bodong-odong, itu kan Ustadz Rehan. Ustadz Rehan! Mau kemana? Ustadz Rehan! Gak usah. Ente pada kan tahu rumahnya di mana. Nih, bentar lagi mau azan maghrib. Kita cari tajil dulu di masjid. Yuk. Ayo. Iya bang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rehan! Itu dia yang tadi saya mau puasa itu. Neng, Makan. kamu ngapain di sini? Ini teh neneng teh lagi mau. Oh, ini teh neneng teh lagi ini nih ngambilin piring kotor. Ini baru satu. Ayo. Pak dokternya manis seger. Cocok kan teh sama neneng? Kayak Romeo and Juliet. Maaf ya, Neng. Saya masih banyak sekali yang harus dikerjakan. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si teteh mah nggak pernah ngerti perasaan neneng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, tuh orang tadi ngapain nih bang Ustadz? Apa yuk? Naluri Ustadz Ana mengatakan orang itu membutuhkan bantuan Ana. Ayo Tefat ikuti Ana. Kayaknya ada yang penting tuh Bang Ustadz. Iya, Ambo juga merasakan. Ayo Bu, ayo Bu. Dokter Bu. Lambat kok. Aduh. Tom, nggak ada makanan berat apa ya? Dari tadi buka tuh cuma kolak doang. Ya lah Ang, bukannya gue nggak mau beli, duit cash gue udah tipis. Kita kan juga nggak tahu sampai kapan nih kita ngejalanin amanah dari Umi Aida. Udah, sabar aja, tahan tuh perut. Koret sih mah. Abang-abang lapar. Tunggu sebentar ya. Mau kemana kamu? Kan katanya lapar. Ya udah, sebentar dulu ya. Tunggu. Deh Ang, biarin aja. Lagi pula kalau dia nggak balik lagi, ya hitung-hitung ngurangin beban kita. Dah. Kan gitu masalahnya Tommy. Gimana kalau dia ngelakuin hal-hal yang ngerugiin orang lain? Terus kita kena getahnya. Kumaha coba? Lu mah kalau mikir kejauhan. Udah, diemin aja. Masya Allah, Abang. Kenapa nggak bilang kalau Ustadz Beling yang memerintahkan abang berdua datang ke rumah saya? Yaelah, Pak Ustadz, kalau tahu dari kemarin-kemarin mah langsung aja kali, nggak perlu sampai capek-capekan begini, ya. Iya Bang Ustadz, untung aja kita ketemu sama Ustadz Beling. Terus dikasih tahu kalau abang ini ternyata Ustadz Rehan yang kita cari selama ini. Udah remek-remek nih badan nyarinya ya. Udah doang. Subhanallah.
Tapi pertanyaan abang berdua ini sangat menarik. Dan yang paling terakhir itu, yang paling ringan di dunia ini adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang sibuk ngurus dunia, hobud dunia, sibuk rapat, sibuk kesana kemari, akhirnya dia meremehkan sholat. Allahu Akbar. Nah, Pak Ustadz, bener gak nih ya hal-hal yang berkaitan tentang dunia? Bahwasanya sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling dekat adalah kiamat, yang paling besar adalah hawa nafsu, sementara yang paling berat adalah amanah. Betul gak, Tat? Itu benar sekali. Benar sekali. Sebab segala sesuatu yang akan terjadi, kematian, hari kiamat, yaumul ba'as, hari kebangkitan, bahkan surga dan neraka, itu adalah garibun, sesuatu yang dekat. Tetapi sesuatu yang telah terjadi itu adalah ba'idun, sangat jauh. Nah, amanah ini itu walaupun sekecil apapun itu adalah berat. Maka jangan diremehkan. Siap, Ustaz. Abang-abang, saya bersyukur kepada Allah karena abang berdua mencari kebenaran pada sumber yang benar. Tidak seperti orang-orang di zaman sekarang, asal mengambil ayat Al-Quran, asal nyomot hadis-hadis Nabi. Padahal ujung-ujungnya nanti itu bahaya. Nah, kalau kayak begitu bisa berakibat apa, Tat? Akibatnya begini, sesama muslim bisa saling mengkafirkan, Allahu Akbar. saling menyesatkan, sedikit-sedikit bilang bid'ah. Padahal orang yang mengkafirkan orang muslim, padahal orang muslim itu tidak kafir, maka yang mengkafirkan itu adalah kafir. Itu dia, Tat. Itu dia. Banyak yang kayak begitu ya. Oh, sebel ih. Gimana, paham Kak? Paham, paham. Makasih ilmunya, Pak Ustadz. Saya tulis alamat Ustadz Fadlan ya. Iya, Pak Ustadz. Ini alamatnya, abang-abang bisa cari. Tolong diterima. Jangan sampai hilang lagi lu, Poi. Lu yang ngilangin. Malam hari ini, kalau abang berdua tidak ada urusan lagi, bisa istirahat di rumah saya. Siap, Bang. Odong-odong. Ustadz. Iya. Ustadz Rehan. Kali ini kebalik. Iya, kembali dulu. Teh nggak ditawarin, Tat. Jadi enak. Ayo abang. Sopan. Alhamdulillah. Makasih, Bang. Panas gak ya? Bismillah dulu. Oh, iya. Ustad, tuh orang sebenarnya ngapain sih Bang Ustad? Ya, kenapa Bapak itu, Ustaz? Mana Ana tahu. Ana cuma bilang kalau naluri Ustadz Ana mengatakan Bapak itu membutuhkan pertolongan Ana. April, tahu nggak? Neng teh lagi bahagia. Bahagia kenapa lo, Neng? Bukan bahagia sih teh, tapi bingung. Gimana sih? Bentar-bentar bahagia, bentar-bentar bingung. Jadi maunya gimana? Sebenarnya mah teh, Neneng teh masih sayang banget sama Bang Apoy. Tapi pas Neneng lihat Pak Dokter teh, hati Neneng teh jadi nggak karuan. Soalnya sama-sama seger. Ribet lo, Neng. Neng, coba deh mendingan sholat istikharah. Siapa tahu dapat jawabannya. Nah, bener teh, ya Allah. Neneng mah baru kepikiran. Makasih ya teh. Bocah kepedean amat ya. Biarin aja. Masih labil. Ya labil banget. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya langsung ya. Iya. Maaf nih kalau saya buru-buru. Bapak ya. Astagfirullahaladzim.
Kamu hati-hati ya. Dok, dok,